Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam harmoni, salam sejahtera. Bersama saya Gusti Ayu Karisma Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Dan pada kali ini saya akan menyelenggarakan proses praktek uji kinerja di SMP Negeri 2 Sukasada. Berikut ini saya akan menampilkan aktivitas saya di depan kelas bersama siswa saya. Berdiri semuanya. Aturkan tangan jari umat. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi ya anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Bersemangat ya. Nah, tadi kita sudah sebelum pembelajaran kita sudah berdoa ya agar kita fokus mengikuti pembelajaran kita kali ini ya. Biar masih tetap semangat, kita tepuk pelajar Pancasila dulu ya. Ayo, siapa pemimpinnya? Silakan maju ke depan. Mana? Ya, silakan. Oke, masuk. Seperti biasa ya. Oke, yang lain fokus sama temannya dulu. Tepuk pelajar Pancasila. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam pelajar Pancasila. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. ya, tepuk tangan dulu. Oh, nggak kelihatan. Ya. Nah, anak-anak silakan duduk semua. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Nggak kelihatan. Nihil semua ya. Ya. Nihil. Nah, baik ya. Pada pertemuan kita kali ini, nah, kita menyambung dari materi sebelumnya yaitu tentang cerita fantasi anak-anak. Ya, cerita fantasi. Jadi sebelum kita pelajaran dimulai ini kita mengingat dulu ya. Nah, sebelumnya kita tentang menyimak sebuah cerita. Ya, tentunya yang sudah pelajaran sebelumnya itu kalian setelah menyimak beberapa cerita teks fantasi yang kalian lihat di buku juga ya waktu pelajaran kita sebelumnya tentang apa saja? Masih ingat itu? Tentang apa? Angkat tangan. Cerita apa? Yang kalian sudah simak ya? Silakan. Fantasi tentang apa? Tentang apa? Lanang tentang apa? Tentang memasak? Bukan, itu tes prosedur ya. Ya, kita masak. Cerita si kancil. Terus apa lagi? Ya, dia bola-bola waktu. Benar sekali ya. Ada lagi yang ingat? Ya, Timun Mas ada ya. Jadi ya, dari cerita fantasi itu kita diajak ke dalam sebuah cerita yaitu berimajinasi dalam sebuah cerita tersebut ya. Ada sulapnya, ada berubah dia, ada yang nyata menjadi tidak
Ya. Sudah apa belum? Bisa dimainkan? Start aja langsung. Apa nih yang main? Nah ini dia. Ya main. Apa di situ? Pertanyaannya berisi penyelesaian masalah. Ayo. Sudah? Start langsung. Ya. Bagaimana, ada pertanyaannya? Ini, ya, yang mana berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, itu termasuk apa? Komunikasi resolusi. Apa? Iya, pencet ya. Ya. Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum masuk? Ah? Iya, pencet aja. Awan-awannya itu mana jawaban yang benar ya? Ketemu nggak? Ayo, ayo, siapa yang menemukan? Sudah, Yudi, bagaimana? Salah ya? Salah ya? Ulang lagi. Baik. Sudah semua itu masuk gamenya? Sudah, ya. Nah, masih katakan begini ya, goyang-goyang ya. Baik ya. Nah, sudah. Sekarang HP-nya ditutup dulu ya. Ditaruh HP-nya. Sudah? Nah, setelah kalian menyimak sebuah yang namanya teks fantasi, sekarang materi kita itu tentang elemen membaca dan memirsa cerita teks fantasi ya. Nah, jadi saya ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, pernahkah kalian mendengarkan cerita fantasi? Silakan. Ya, di belakang. Nah, cerita apa? Kancil yang cerdik. Ya, yang lain. Kancil dan serigala yang di belakang. Keong-mas. Kancil dan buaya yang imajinasi lain. Ya, bola-bola waktu, betul sekali. Ya, ya Yuri? Tiga berlian. Ya, tepuk tangan dulu untuk. Nah, baik. Itu tadi sudah judulnya sudah langsung kalian sebutkan ya. Jadi tokohnya itu bagaimana di sana ceritanya ya. Bagian yang menarik menurut kalian. Tadi angkat tangan ada bola-bola waktu. Apanya yang menarik? Bolanya. Bagaimana bolanya? Bisa berubah warna di sana. Terus bolanya itu bagaimana? Mengabulkan permintaan? Ya, tapi itu hanya di dunia ya, fantasi, imajinasi orang yang menyimaknya ya. Ya, betul sekali. Baik, kita lanjut dulu. Dalam pembelajaran kita sekarang pada pagi hari ini, Ibu membawakan elemen membaca memirsa cerita teks fantasi. Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik memahami pesan dari bacaan yang kalian baca ya dengan tepat. Terus yang kedua, peserta didik menelaah struktur dan teks kebahasaan, kaidah kebahasaan ya dalam cerita fantasi. Itu ya. Baik. Sekarang kita bersama-sama menyimak ya. Tikus yang bodoh. Hai anak-anak, ini adalah kisah tentang persaingan antara tikus dan luwak. Ada pertengkaran antara keluarga-keluarga tikus dan luwak. Bahkan terjadi perang besar di antara mereka. Keduanya memang tidak suka satu sama lain. Mereka selalu bertempur dan dalam pertempuran-pertempuran itu para tikus selalu kalah dan para luwak selalu menang. Akhirnya, dengan penuh kekecewaan, kelompok tikus bertemu untuk mencari cara agar dapat menang dari kaum luwak. Salah seekor bilang,
lakukan seperti ini. Dan yang lain bilang, lakukan itu saja. Sementara itu, salah satu tikus muda berdiri dan berkata, teman-teman, kita selalu saja kalah bertempur. Kenapa? Apa kita tahu mengapa kita selalu dikalahkan? Itu karena kita tidak mengikuti disiplin. Pasukan kita bertempur seperti hewan-hewan bodoh. Kita tidak punya taktik maupun pemimpin. Perencanaan perang kita tidak ada artinya. Satu sama lain tidak ada yang mendengarkan. Masing-masing mengira dialah yang terbaik. Dia bertindak sesukanya, memutuskan bagaimana dia ingin bertempur dan bertempur dengan segala cara. Apa kita akan menang? Tidak. Bila kalian ingin menang, pertama-tama kalian harus memilih kapten dulu, mengikuti perintahnya lalu menyerang musuh. Semuanya sangat menyukai kata-kata si tikus muda. Mereka semua menari senang dan mengangkat si tikus muda itu menjadi kapten tempur, bahkan tanpa menyelidiki apakah tikus itu pantas menerima jabatan itu atau tidak. Si tikus muda juga siap menjadi kapten mereka, seakan-akan dia telah terangkat ke langit ketujuh. Si tikus muda benar-benar merasa tersanjung. Dia telah mengatakan banyak hal bagus dalam rapat itu. Dia hampir menyombongkan diri, tapi sebenarnya dia tidak tahu cara memimpin pasukan. Apakah peraturan perang itu bagaimana cara menyerang musuh? Atau bila musuh menyerang, bagaimana caranya menyiagakan pertahanan? Dia tidak tahu apa-apa. Setelah menjadi kapten, si tikus muda lupa diri dan dia terlena menikmati jabatannya. Dia memerintahkan semua tikus, karena kini aku adalah kapten, aku harus dihormati oleh semua kaum seperti halnya manusia. Dan aku harus disembah 5 tikus betina setiap harinya. Kalian harus mengatur kunjungan kerajaanku di setiap wilayah besar dan kecil. Wow, coba lihat, cetak fotoku dalam tiap surat kabar. Pertama, kalian harus belajar menghormati kapten kalian. Itu baru benar. Oh, ya ampun, hal terpenting yaitu perang melawan kaum luwak jadi terlupakan. Si kapten tikus terus-menerus dipuja dan disembah. Foto-foto dicetak dan tersebar luas. Si tikus muda itu menganggap dirinya sendiri seseorang dengan kepribadian agung. Tapi dia tidak berhenti di sana. Apa kalian tahu apa yang harus dia lakukan untuk menampilkan dirinya sebagai yang paling beda dan yang paling agung di antara lingkungannya? Dia juga mempersiapkan baju zirah besi besar dan mahkota berhiaskan 2 tanduk besar. Suatu hari salah seekor bertanya, bagaimana dengan perangnya? Perang? Perang apa? Tanya si kapten dengan ceroboh. Kau akan memberi pelajaran pada kaum luwak itu kan? Oh, yang itu? Ya baik. Tanyakan pada ahli bintang untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai perang. Pergi sekarang. Ayo cepat, seseorang. Lihatlah kalender. Tentukan tanggal dan waktu untuk mulai perang melawan para luwak. Lantas mereka menyerang pasukan luwak itu. Lalu apa yang terjadi adalah cerita lama lagi. Pasukan tikus bertindak sangat cerdik. Tapi lagi-lagi para luwak mengalahkan mereka. Semua tikus menyelamatkan diri dengan lari ke dalam liang-liang mereka. Ada sepasukan besar luwak di depan mereka dan semua tikus itu lari memasuki liang-liang mereka. Tikus yang tertinggal hanya si kapten yang juga sedang berlari. Dia baru saja mencapai liangnya, tapi tanduk palsunya tersangkut di pintu. Si kapten tikus dengan mudah tertangkap oleh para luwak karena dia tidak bisa melarikan diri lagi. Kapten yang malang, perilakunya yang bodoh itu telah merenggut nyawanya. Pintar? Angkat tangan. Bagaimana ceritanya di situ? Siapa tokohnya di sana? Tikus yang? Ya, bodoh. Bodohnya bagaimana? Karena si tikus dengan temannya dianggap hebat. Ini tidak ada bersemangatnya ya semua. Ini dia ada yang sakit mungkin, ada yang lain-lain begitu ya. Nah, sebelum ibu membagikan LKPD, jadi orientasi kita di dalam pembelajaran ini tujuannya yaitu tadi sudah saya bilang dan saya sebutkan, kalian mencari memahami pesan isi informasi ya. Terus yang kedua, dari struktur teks itu apa saja? Struktur teks ini
judul cerita teks fantasi yaitu Kekuatan Ekor Biru Naga oleh Agi Agustono ya. Jadi kalian di sini menulis kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Sudah? Jadi nama anggota siapa saja, di belakangnya isi nomor absen, di bawahnya isi kelas kalian. Ya, di sini sudah ada apa saja yang kalian harus kerjakan di petunjuk soal. Sudah? Setelah itu, ini kalian pakai di double folio ya. Tidak usah pakai kotak, ya, tidak usah pakai tabel. Komplikasi. Kalau diminta seperti ini orientasi titik 2. Yang mana bagiannya, yang mana bagiannya. Sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah. Ya, silakan kalian mencari kelompok masing-masing dulu ya. Ayo, silakan. Ayo, segera. Berhadapan ya. Sini kelompok 1 silakan. Bukan duduknya dipindah. Ya. Seperti yang saya tadi kasih tahu kalian. Berhadapan. Kelompok 2 sudah sana ya. Berhadapan. Di pojoknya. Ini sini ya. Nah, berhadapan tetap muka sama teman. Nah, murah di sini. Nah, untuk penguatan kalian, materinya bisa kalian cari di Google ya. Tentang struktur teks dengan kaidah kebahasaan teks fantasi ya. Nah, mungkin kalian lupa catatannya kelupaan atau kurang lengkap, bisa dibuka di Google ya. Menggunakan HP-nya ya. Nah, di double folio tulis kelompoknya kelompok berapa ya. Ada yang ditanyakan? Sudah semua dapat? Sudah? Ya, silakan dibaca dengan baik dulu cerita dari si apa judulnya? Tangan dulu sama ya. Ya, kekuatan ekor biru naga. Itu namanya ya, tokohnya. Baik. Bisa kalian buka di buku paket, bisa kalian searching di Google ya. Yang mana saja boleh ya. Silakan. Bisa dibuka di Google ya. Ketemu kelompok 3? Udah? Udah. Ya, silakan. Siapa yang nulis? Ya, sama-sama. Boleh.
pasukannya. Di titik-titik langsung sudah ditentukan seluruh binatang karena mode tampak komplikasinya. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Resolusi: gunakan kekuatan ekormu, Nataga. Bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Ending: selesai pertemuan, Nataga segera menuju ke atas bukit. Ya, baik, silakan duduk. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Putri Antara. Yang lain diperhatikan kelompok 5. Orientasi. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan seluruh binatang di tanah Moda. Pertama, Terus, komplikasi sekarang ya. saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan itu banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Berdiri. Ya, tepuk tangan dulu. Sebelum kita ke kaidah pembahasan, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Kita cukup pasti siang dan malam ya. Sekarang tawas jika. Tepuk tangan. Nah.
Semuanya masuk ya. Nah, baru ada beberapa orang. Ya, silakan. Masuk dulu. Sebelum dimulai. Ini yang mulai. Berapa orang nih? Ayo, masuk. Poin gini ya, tertinggi. Juaranya dapat hadiah nanti. Sudah bisa dimulai? Iya. Sudah bisa dimulai? Belum? Dan klik. Ya, ada yang belum masuk nanti ya. Karena jaringan kalian harus benar. Sudah? Kita mulai ya. Kita mulai. Ayo, go. Jawab yang benar. Jawab yang benar. Merupakan kalimat dengan cara terjadi. Ulang lagi. Merasakan. Bacalah semalam pada tahun 2026